bahwa Mini mendengar ada suara gemuruh angin yang begitu kencang, sehingga bahwa Mini merasa agak kedinginan. Ia sambil merinding menengok ke kanan ke kiri, karena letak sumur tersebut tidak jauh dari pohon randu yang begitu besar. Konon katanya randu tersebut dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang tak kasat mata. Tolaku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Monto di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video-video kami yang menceritakan tentang misteri dan horor. Bagi para budiman yang senantiasa mendengarkan di video-video kami, saya doakan semoga diberi kesehatan, panjang umur, diberi keberkahan rezeki, Allahumma amin. Kali ini ada satu kisah yang sangat misterius terjadi pada tahun 1992. Desa Kota Lambat, Pedukuhan Kasingan, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, merupakan desa yang terpencil jauh dari perkotaan. Desa tersebut jauh dari keramaian, bahkan penerangan pun belum menggunakan cahaya PLN atau listrik, masih menggunakan lampu sentir dan lampu brum. Masyarakat desa Kasingan kesehariannya sebagai buruh tani dan peternak kambing. Pada tahun tersebut masihlah banyak orang warga tersebut kekurangan pangan, bahkan baju pun masih ala kadarnya. Namun rasa kebahagiaan tak pernah terkurang ketika malam menjelang Isya. Anak-anak seumuran 9 tahun sampai 12 tahun duduk bersama-sama sambil menikmati suara-suara cerita tentang drama yang berada di radio. Apalagi ketika rembulan muncul, anak laki-laki dan perempuan bersukaria bermain-main di depan rumah yang agak lapang. Ada yang main petak umpet, ada yang main bakblong. Semuanya asik bercanda gurau. Desa tersebut merupakan desa yang sangat makmur dan rukun warganya. Namun desa tersebut masih jarang rumah yang berdiri kokoh masih terbuat dari anyaman bambu. Rumah pun masih bisa dihitung jari. Masih banyak tanah lapang yang dihiasi pepohonan-pepohonan yang rindang dan besar.
sehingga menunjukkan kesan mistis pada desa tersebut. Ibu Wakmi yang bekerja sebagai buruh tani, ketika pagi ia melangkahkan kaki menuju ke ladang menanam padi, kadang ia pun menanam ubi-ubian. Saking sibuknya di tengah-tengah ladang, Ibu Wakmi tanpa melihat waktu, sehingga tanpa terasa waktu sudah menunjukkan menjelang maghrib. Ibu Wakmi memutuskan pulang sambil menyahut kata-kata sama saudara-saudara yang ada di ladang. "Hei, ayo kita pulang nih, waktunya udah mau maghrib nih, kelihatannya udah agak petang." Karena pada zaman dulu masih jarang yang menggunakan jam tangan ataupun menggunakan HP, sehingga mereka tidak tahu jam berapa. Hanya yang menjadi patokan ketika matahari di tengah-tengah dan matahari berada di barat. Mbak Wakmi bergegas berjalan menuju ke rumah. Walaupun lelah, namun tak dirasa. Penuh rasa semangat, ia menuju rumah. Ketika sampai rumah, suara kentongan masjid dan suara beduk masjid berbunyi. Suara adzan pun mulai berkumandang begitu keras, dan warga setempat sudah bergegas memakai peci, memakai sarung, menuju ke masjid melaksanakan ibadah sholat maghrib. Mbak Wakmi ini agak kesorehan ketika pulang. Lalu Mbak Wakmi ke belakang rumah. Di depan sumur ia melepas bajunya, berniatan untuk mandi. Ketika ia mau mandi, karena pada zaman dulu belum ada kamar mandi, hanyalah sumur yang dihiasi dengan dinding anyaman bambu. Ia, Mbak Wakmi, merasa agak merinding ketika melepas baju mau mandi. Bertanya-tanya dengan dirinya sendiri, ini kok aku merasa aneh, ada apa ya, kok kayaknya ada orang yang mengintip saya. Sehingga Mbak Wakmi ini menengok ke belakang, tidak ada satupun orang di situ. Lalu Mbak Wakmi mengambil timbo untuk mengambil air di dalam sumur. Setelah ia mengambil air, Mbak Wakmi ini mendengar ada suara gemuruh angin yang begitu kencang, sehingga Mbak Wakmi ini merasa agak kedinginan. Ia sambil merinding menengok ke kanan ke kiri, karena letak sumur tersebut tidak jauh dari pohon randu yang begitu besar. Konon katanya randu tersebut dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang tak kasat mata. Bahkan pepohonan randu itu sering menjadi singgasana para makhluk-makhluk astral. Dulu pernah terjadi kejanggalan ketika anak-anak mau berangkat ngaji. Di situ ada salah satu warga, anak kecil seumuran 9 tahun mau berangkat ngaji. Ketika setelah sholat maghrib ia berjalan
bertemu oleh sosok makhluk wewe gombel, sehingga karena sendirian anak tersebut dibawa terbang oleh wewe tersebut, terus dibawa ke tempat yang sangat jauh. Warga setempat pun berupaya mencari sang anak yang dibawa oleh wewe gombel. Alhamdulillah anak tersebut ditemukan oleh warga tetangga. Ternyata anak tersebut diletakkan di pohon yang begitu besar. Setelah ditemukan, anak tersebut di bagian pipi kanan kirinya terdapat kotoran sapi. Mungkin cerita yang dulu, pohon tersebut merupakan pohon yang sangat sakral dan menakutkan. Bawa ini menoleh ke belakang, tidak ada satupun makhluk yang ada di situ. Ia mengira ada seseorang yang mengintipnya. Ia berusaha melihat ke kanan ke kiri, tidak ada seseorang pun. Lalu ia mengambil air lagi. Setelah ia mengambil air, ia mandi. Gebjur, gebjur, gebjur. Dari atas terdengar suara sak, 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 layaknya orang yang berjalan di atap. Penuh dengan rasa penasaran, Mbak Mi ini menengok ke atas. Setelah menengok ke atas, Mbak Mi sangat terkejut dan terhiran ketakutan, sehingga Mbak Mi ini jatuh pingsan tanpa sadar diri. Sebelum jatuh pingsan, Mbak Mi menjerit begitu keras, sehingga warga setempat setelah menunaikan sholat ibadah maghrib berlari menuju ke rumah Mbak Mi. Setelah ada salah satu tetangga melihat Mbak Mi terkapar di depan sumur, lalu dibawa ke depan ruang istirahat. Tak lama kemudian Mbak Mi sadarkan diri. Kemudian warga tersebut yang bernama Pak Sondirin ini bertanya sama Mbak Mi, "Kenapa Mbah kok kamu pingsan di depan kamar mandi, pingsan di depan sumur?" "Wah, tadi itu pas waktu mandi saya takut banget. Pertama itu saya mendengar ada suara angin yang begitu kencang. Karena saya masih terasa gerah, saya melanjutkan mandi. Saya mengabaikan suara tersebut. Tidak lama kemudian, dari atas kepalaku itu terdengar suara sak-sak seperti layaknya orang yang berjalan nih. Ketika aku menengok ke atas, aku melihat makhluk besar. Tubuhnya itu di bagian dadanya terdapat bulu, dan tanpa memakai alas penutup kelamin. Menakutkan. Hidungnya panjang hingga menutupi mulutnya, matanya lebar melotot menatapku, rambutnya panjang tanpa teratur. Dengan rasa takut saya pingsan. "Oh gitu ya Mbah. Waduh, itu yang dinamakan bau itu Mbah. Wah, ini Mbak Mi, harus cari orang pintar Mbak Mi, diusir biar ndak ada di situ Mbak Mi. Ya kalau kamu punya kenalan, tolong bawa sini. Biar rumah saya itu diberi keamanan," kata Mbak Mi. Alhamdulillah Mbak Mi sadar diri, dan Mbak Mi pun sedikit demi sedikit bisa menghilangkan rasa takut yang menghantui dalam benak pikirnya. Lama kemudian Pak Sondirin ini memanggil salah satu seorang yai di desa tersebut, dan dia melakukan memanjatkan doa-doa sambil membawa media air dan garam ke rumah tersebut.
ditamengi atau diberi banteng-banteng gaib, pagar-pagar gaib, sehingga rumah Mbak Wami diberi keamanan tanpa ada pun makhluk yang mengganggunya. Semoga cerita ini bisa menjadi suatu inspirasi dan motivasi bagi kita semua, karena pada zaman dahulu itu daerah suasana pedesaan masih terlihat singit dan angker, dikarenakan masih terdapat pohon-pohon yang begitu besar menjadi singgasana para makhluk gaib. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.